Jadi selamat datang di Gedung Surya. Di sini awalnya digunakan buat pengamatan matahari kita dari nama Gedung Surya. Tapi untuk hari ini digunakan untuk pameran astrofotografi. Jadi staf-staf Boska sudah hasil pengolahan gambarnya bisa dilihat di sini. Nah, karena kita di Gedung Surya, sebagai namanya kita mulai dulu dengan matahari sendiri. Jadi awalnya, untuk pengamatan matahari di gedung ini menggunakan 3 filter yang berbeda. Ada yang namanya cahaya putih white light, kalsium 2K, dan hidrogen alfa. Kalau lagi ada pengamatan biasanya digunakan yang cahaya putih dan hidrogen alfa. Menggunakan 3 filter ini bakal mendapatkan 3 filter yang berbeda. Di pertama yang cahaya putih buat bintik hitam, terus di permukaan itu fotosfer. Habis itu ada di bintik hitam ada penungganya, itu menggunakan kalsium 2K. Dan terakhir pengamatan lidah api menggunakan hidrogen alfa. Menggunakan 3 filter ini, jika kita fokus ke satu sisi seperti di bagian ini, ya kan, nanti kita bisa dapat gambar seperti ini, kromosfer bumi. Mungkin bisa agak masuk biar yang di belakang. Nah, kan itu mataharinya sendiri, fitur matahari secara keseharian. Di matahari juga ada kejadian-kejadian seperti gerhana matahari. Gerhana matahari yang paling dekat itu 20 April kemarin. Nah, pas penampak gerhana tersebut, Boska sudah ada ngirim stafnya ke daerah Pulau Kisar untuk mendapatkan foto yang sangat bagus. Yang seperti ada 2 di satu dan di sini. Jadi ini kita fokusnya penampakan matahari secara penuh, biar nanti dapat pas sudah matahari tertutup full, kita dapat melihat coronanya di bagian di luar. Untuk biasanya di sini corona sulit terlihat karena sangat redup dibandingkan matahari itu sendiri. Soalnya kan bagian terluar. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bagian flare, lidah api, pas lagi ada gerhananya. Selain itu ada juga gerhana matahari cincin 2019 dan gerhana matahari pas 2016. Nah, setelah itu ada tetangga terdekat kita bulan. Bulan ini sendiri kan memang sudah kita lihat dan memang bisa kita lihat setiap malam. Nah, tapi bulan sendiri juga bisa mengalami gerhana bulan. Kalau di mana posisinya itu matahari, bumi, bulan itu sejajar. Nah, proses gerhana bulan ini sendiri sudah didokumentasikan sama staf Boska pas 2021 kemarin. Kalau gerhana bulan kan bisa dari putih ke malam, terus menggelap, nah terus memerah dan membiru, dan akhirnya merah full. Proses warna ini dari pantul cahaya matahari yang melewati bumi itu melewati atmosfer bumi. Nah, jadi karena melewati atmosfer bumi ini, warna di bulan bisa melihatkan kondisi udara di bumi. Tambah merah warnanya, berarti kondisinya itu semakin buruk. Semakin buruk. Kalau bisa dilihat di sini kan sedikit bulat gitu, enggak lurus. Ini merupakan salah satu pembuktian kalau bumi itu berbentuk bulat. Soalnya kan bulan ini menerima bayangan dari bumi, jadi bayangan itu sendiri akan mengikuti bentuk dari bumi. Terakhir ada, nah selain bulan ada lagi planet-planet yang di depan kita yang bisa menutupi matahari di waktu-waktu tertentu. Salah satunya adalah kejadian transit Venus 2012 kemarin.
Jadi Venus bakal melewati matahari perlahan-lahan. Nah, dari waktu first kontak pertama ini sampai kontak terakhir itu didokumentasikan sama ilmuwan, terus dihitung berapa waktu yang diperlukan. Dengan waktu tersebut, ilmuwan itu bisa tahu seberapa jauh jarak antara Venus dengan matahari. Menggunakan metode ini kita bisa pakai buat misalkan ada planet di luar nih, eksoplanet dan bintangnya. Kita dengan metode transit ini kita jadi tahu planet itu sama bintangnya berapa jaraknya. Nah, untuk penelitian itu biasanya menggunakan BRT, Bosta Robotic Telescope yang ada di sini. Mungkin bisa lihat ke depan. Jadi kalau yang depan itu untuk teleskop matahari dan di belakangnya ada Bosta BRT, Bosta Robotic Telescope. Untuk bentuknya seperti ini. Mungkin sulit kalau ngeliat ke situ aja, jadi ada di sini. Ya, sulit. Mungkin bisa agak maju ini. Ayo. Selanjutnya ada, nah selain bumi dan matahari, kan ada juga hal-hal lain yang bisa dilihat di bumi menggunakan teleskop. Nah, kalau bisa untuk biasa sama rekan saya. Ya, baik. Tadi sudah mendengarkan penjelasan bahwa di sekitar bumi itu ada matahari, terus ada bulan, dan apa tadi kalau gerhana ya? Nah, gerhana betul. Matahari kita itu jenisnya apa? Apakah dia planet atau bintang atau bintang? Bintang. Matahari adalah bintang. Planet dan bintang itu beda bendanya, ya memang beda kategori lah istilahnya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, matahari itu terbentuk bagaimana? Gimana? Matahari dan bintang-bintang pada umumnya itu tersusun oleh yang namanya gas, hidrogen, dan helium. Mungkin pernah dengar. Nah, bagaimana gas itu dari gas nih? Gas bisa dibayangin ya, gas kalau balon tuh diisi sama gas Besar. bentuknya balon. Nah, sebenarnya itu juga yang ada di matahari, tapi gas yang ada di balon tadi dirapetin, ditekan sampai dia bisa istilahnya tuh menghasilkan reaksi fusi nuklir. Jadi satu atom hidrogen bertemu atom hidrogen lainnya menjadi helium. Ketika pembentukan helium itu melepaskan sinar, maka dari itu kita bisa melihat bintang, matahari memancarkan sinarnya sendiri. Kalau planet bisa bersinar karena memantulkan, betul. Bulan juga memantulkan ya. Jadi mereka tidak bisa menghasilkan sinar sendiri. Nah, bintang itu terbentuk di yang namanya nebula. Sini kalau sudah di yang namanya nebula. Nebula itu bahasa Latin, artinya awan. Awan tuh kalau di awan itu tersusun dari apa? Gas-gas ini kan ya. Nah juga gitu. Nah di sini ada namanya nebula kepala kuda. Kira-kira bagian mana nih yang menunjukkan kepala kudanya? Ya betul, ini ya kepala kuda tapi belum tentu jalannya L. Nah yang terang-terang gini itu gas yang nantinya akan membentuk bintang. Nah kalau di sini kan gasnya tuh gitu-gitu aja kan, kayak slow atau diam-diam aja. Nah sedangkan bintang itu terbentuk ketika si awan ada di sini perlahan tertekan, terkontraksi sehingga memusat pada suatu titik dan menyebabkan pembentukan bintang tadi. Nah, nebula di alam semesta itu ada banyak. Selain nebula kepala kuda, ada juga nebula Laguna. Ya, dari sini juga kita bisa lihat bahwa di sekitar nebula ini ada banyak titik-titik terang. Itu bintang ya Bapak Ibu yang ada di sekitar sana. Nah, terus dari satu nebula itu biasanya melahirkan banyak sekali bintang. Jadi bintang itu lahir tidak sendiri-sendiri, melainkan dalam kelompok yang namanya gugus.
Gugus. Dalam bahasa Inggris itu cluster, bukan konstelasi ya. Kalau mungkin pernah dengar gugus Orion, gugus apa namanya? Kalajengking. Kalau itu lebih ke konstelasi atau kreasi. Kalau gugus ini kelompok bintang yang lahir dari satu nebula yang sama dan pada waktu yang sama. Kalau matahari kita nih cuman sendiri kan ya, nggak ramean gini. Nah, matahari ini sebenarnya kasus khusus ternyata. Matahari ini diperkirakan lahir dari gugus juga, tapi karena kejadian tertentu dia minggat dari gugusnya, jadi tinggal sendirian aja. Nah, sebenarnya berdasarkan teori evolusi atau pembentukan bintang, bintang itu dibentuk dalam gugus-gugus seperti ini. Nah, dua benda ini sama-sama gugus bintang. Tapi kira-kira bedanya apa nih kalau dilihat? Yang sana lebih banyak, terus yang sini lebih dikit, ya kan ya? Terus bentuknya mungkin di sana kayak lebih bola dan ini lebih mencar-mencar. Nah, memang dua ini adalah gugus, tapi jenisnya beda. Kalau ini namanya gugus bola atau gugus bola, globular cluster, dan ini gugus terbuka, open cluster. Nah, bedanya gugus terbuka ini terdiri oleh bintang-bintang muda yang baru lahir yang masih panas. Tahu panasnya dari mana? Nih, warnanya itu biru. Nah, warna bintang itu bisa menunjukkan suhunya. Kalau biru itu panas,